Bagaimana rasanya jadi berandalan sekolah hanya karena wajah? Padahal, pria ini murid teladan. Tapi, dia punya wajah seperti iblis. Karena itu, dia selalu dianggap berandalan. Di hari pertama sekolah, dia membuat kepala sekolah ketakutan sampai menelepon polisi. Setelah susah payah sampai di kelas, guru di depan gemetar saat memperkenalkannya. Murid-murid di kelas ketakutan sampai tidak berani bernapas. Takut kalau sampai ditatap olehnya. Untuk mencairkan suasana, Kitano berusaha tersenyum ramah, tapi senyumannya malah terlihat lebih menakutkan. Saat istirahat, para murid tidak berani makan dengan lahap. Takut menimbulkan suara dan membuat Kitano marah. Setelah dia pergi, mereka baru bisa bernapas lega. Aku takut dia tiba-tiba mengamuk. Saking takutnya, aku sampai menemukan kotoran di kotak makan siangku. Kabar tentang murid baru yang menakutkan itu cepat menyebar ke seluruh sekolah. Kuroda, berandalan sekolah yang diakui, tentu saja tidak terima kalau ada yang merebut posisinya. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada anak baru yang lancang ini. Sementara itu, Kitano merasa sedih mendengar keributan di kelas. Dia pikir semua orang tidak senang karena dirinya. Saat sedang sedih, tiba-tiba ada tangan besar menepuk pundaknya. Itu Kuroda yang datang menantangnya. Mendengar Kuroda mencarinya, Kitano terkejut lalu perlahan menoleh. "Apa kau bicara padaku?" Hanya dengan satu tatapan, Kuroda ketakutan sampai tidak bisa bicara. Aura mengerikan Kitano seolah akan mencabik-cabiknya. Dia berusaha menggerakkan kakinya yang kaku, dan segera kabur dengan alasan salah kelas. Kitano hanya terdiam kebingungan. Di gang sempit, Kuroda merokok 8 bungkus tapi masih belum tenang. Dia memperingatkan anak buahnya untuk tidak macam-macam dengan Kitano. Pengalaman berkelahi selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa Kitano pasti orang yang sangat kejam. Untungnya, dia cepat menghindar. Kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Di sisi lain, agar tidak dibenci teman-temannya, Kitano memutuskan untuk membangun citra baik. Dia diam-diam memunguti sampah di sekolah dengan kantong plastik. Tiba-tiba, pohon kering yang patah menarik perhatiannya. Kitano mendekat dan ingin memindahkannya. Saat memeluk batang pohon, dia dilihat oleh Kuroda dan 2 temannya yang bersembunyi di sana. Wajah Kitano yang menakutkan pun terlihat oleh mereka. Jantung Kuroda yang baru saja tenang kembali berdebar kencang. Kitano juga takut pada berandalan itu, dan ingin cepat pergi. Tapi, karena batang pohon itu terlalu berat, dia kehilangan keseimbangan dan berlari ke arah mereka sambil memeluk batang pohon. Dia juga berteriak keras. Kuroda benar-benar panik. Selama bertahun-tahun berkelahi, dia belum pernah melihat orang memukul dengan batang pohon. Padahal, Kitano hanya menyuruh mereka minggir. Minggir. Setelah suara benturan keras, keduanya saling menerka. Kitano mengira Kuroda akan menghajarnya. Kuroda mengira Kitano akan membunuhnya. Dia tidak peduli lagi dengan